kamu semua. Siapa yang hobi belanja online? Kayaknya semuanya suka ya. Pernah terbayang tidak sih berapa banyak orang yang melakukan transaksi pembayaran dengan transfer pada saat belanja online? Pasti banyak sekali ya. Tapi hebatnya, sistem transaksinya bisa memproses dengan cepat dan lancar. Itu baru transaksi yang kecil-kecil ya. Bagaimana jika nilai transaksinya sudah besar? Misalnya beli mobil atau rumah? Nah, untuk menjamin kelancaran transaksi pembayaran, Bank Indonesia mengembangkan beberapa sistem pembayaran dan settlement. Apa saja sistemnya? Yuk kita cari tahu. Bersama saya, Delia Kadina Putri. Di video kali ini kita akan mencari tahu bagaimana sistem pembayaran di Indonesia. Sebelum kamu mempelajari materi ini, baiknya kamu sudah memahami tentang peranan bank sentral dalam sistem pembayaran dan jenis-jenis alat pembayaran terlebih dahulu ya. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang komponen sistem pembayaran, yaitu tentang sistem transfer dana dan juga settlement. Dari pembahasan sebelumnya, kita sudah tahu bahwa sistem pembayaran adalah sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme yang dipakai untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. Di Indonesia, mekanisme atau sistem yang dipakai untuk pemindahan dana diselenggarakan dan diawasi oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral. Sistem transfer dana ini harus dapat melayani transaksi yang bernilai besar atau high value maupun transaksi yang bernilai kecil atau retail value. Transaksi bernilai besar atau high value adalah transaksi yang memiliki nominal lebih dari 100 juta yang berperan secara signifikan terhadap perekonomian nasional. Sementara itu, transaksi yang bernilai kecil atau retail value merupakan transaksi yang jumlah nominal transaksinya di bawah 100 juta. Transaksi ini dilakukan perorangan maupun usaha-usaha kecil. Untuk mengatur dan menjalankan transaksi tersebut, ada 3 macam sistem yang bekerja. Antara lain, yang pertama, Bank Indonesia Real-Time Gross Settlement. Yang kedua, Bank Indonesia Scriptless Securities Settlement System. Dan yang ketiga, Sistem Clearing Nasional Bank Indonesia. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama yaitu Bank Indonesia Real-Time Gross Settlement atau yang disingkat dengan BIRTGS. Sistem ini merupakan sistem transfer dana elektronik antar peserta dalam mata uang rupiah yang penyelesaiannya dilakukan secara seketika per transaksi. Sistem ini memiliki peran penting dalam sistem pembayaran, terutama untuk transaksi bernilai besar. BIRTGS mulai dioperasikan oleh Bank Indonesia sejak 17 November 2000. Adapun tujuan dikembangkannya sistem ini, antara lain 1. Menyediakan sarana transfer dana antar bank yang lebih cepat, efisien, efektif, dan aman kepada bank dan nasabahnya. Yang kedua, memberikan kepastian settlement dan penatausahaan dapat diperoleh dengan segera. Yang ketiga, menyediakan informasi rekening bank secara real-time dan menyeluruh. Dan yang keempat, mengurangi risiko-risiko settlement dan penatausahaan. Sistem transfer dana yang kedua adalah Bank Indonesia Scriptless Securities Settlement System atau yang disingkat BISSSS. Sistem ini merupakan sarana transaksi untuk settlement dan penatausahaan surat berharga secara elektronik yang terhubung langsung antar peserta, penyelenggara, dan sistem BIRTGS. Pihak-pihak yang dapat menjadi peserta BISSSS antara lain 1. Bank Indonesia, 2. Kementerian Keuangan, 3. Bank, 4. Lembaga penyimpanan dan penyelesaian, 5. Perusahaan pialang pasar uang rupiah dan valuta asing, 6. Perusahaan efek, 7. Pialang pasar modal. Peserta BISSSS dapat memperoleh beberapa manfaat dengan menggunakan sistem ini. Antara lain 1. Mengurangi waktu, biaya, dan sumber daya manusia dalam penyelesaian transaksi. Yang kedua, mengurangi resiko penyelesaian transaksi surat berharga. Dan yang ketiga, meningkatkan
transaksi pasar sekunder surat berharga. Dan sistem yang terakhir adalah Sistem Clearing Nasional Bank Indonesia atau yang disingkat SKNBI. SKNBI merupakan pertukaran warkat atau data keuangan elektronik antar peserta clearing, baik atas nama peserta maupun atas nama nasabah peserta, yang perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu. SKNBI ini memiliki peran penting dalam sistem pembayaran yang bernilai kecil atau transaksi dengan retail value. Ada dua macam transaksi clearing, yaitu transfer debit dan transfer kredit. Sistem transfer debit pada umumnya dilakukan dengan menggunakan cek, billiard giro, atau warkat debit lainnya. Sementara sistem transfer kredit dilakukan dengan cara mengisi formulir isian yang disediakan oleh bank, kemudian akan dikirim oleh bank melalui data keuangan elektronik yang disediakan dalam SKNBI. Penyelenggara SKNBI dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu penyelenggara clearing nasional atau PKN dan penyelenggara clearing lokal atau PKL. Penyelenggara clearing nasional atau PKN merupakan unit kerja yang berada di kantor pusat Bank Indonesia yang bertugas mengelola dan menyelenggarakan SKNBI secara nasional. Sedangkan penyelenggara clearing lokal atau PKL merupakan unit kerja di kantor Bank Indonesia atau bank lain yang memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia untuk mengelola dan menyelenggarakan SKNBI di suatu wilayah clearing tertentu. Dalam pelaksanaannya, bank wajib mencantumkan biaya clearing, baik biaya yang dikenakan Bank Indonesia kepada bank maupun biaya yang dikenakan bank kepada nasabah pada lokasi yang dapat dibaca dengan jelas oleh nasabah atau masyarakat sesuai ketentuan masing-masing bank. Apa aja sih manfaat sistem clearing nasional Bank Indonesia? Manfaatnya antara lain, pertama, mendapatkan pelayanan yang cepat, rasa aman dalam bertransaksi, dan biaya relatif murah. Kedua, mendapat alternatif pelayanan jasa transfer dana yang kompetitif. Nah, itulah tadi pembahasan kita tentang sistem pembayaran di Indonesia. Jadi, pada sistem pembayaran di Indonesia didukung oleh 3 sistem, yaitu sistem BIRTGS, BISSSS, dan SKNBI. Ketiga sistem ini diselenggarakan dan diawasi oleh Bank Indonesia agar sistem pembayaran dapat berlangsung dengan lancar. Supaya kalian lebih paham, saya mau kasih tantangan nih. Carilah informasi tentang sistem pembayaran yang berlaku di Bursa Efek Indonesia atau BEI. Apakah sistem pembayarannya termasuk ke dalam 3 jenis sistem pembayaran yang sudah kita bahas ini atau beda ya? Coba kalian cari tahu. Di video selanjutnya kita akan mempelajari tentang pengelolaan uang rupiah oleh Bank Indonesia. Selamat belajar dan tetap semangat!